Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu beserta kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan, penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-50. Tertulis demikian. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 macam baptisan yang disebutkan dalam Alkitab. Pertama adalah baptisan air, kedua baptisan Roh Kudus, dan ketiga baptisan api. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mengalami ketiga baptisan ini. Pertama, mereka mengalami baptisan air ketika mereka menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah yang terbelah. Kedua, mereka mengalami baptisan Roh Kudus karena hadirat Roh Tuhan melalui keberadaan tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka siang dan malam. Dan ketiga, mereka mengalami baptisan api ketika mereka masuk ke padang gurun selama 40 tahun sebagai proses pemurnian. Kita kembali perhatikan Lukas 12 ayat 50. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Baptisan yang Tuhan Yesus sebutkan di sini bukan baptisan air, karena ia telah mengalami baptisan itu oleh Yohanes Pembaptis. Juga bukan baptisan Roh Kudus, karena ia juga telah mengalaminya. Perhatikan bahwa dalam keadaan kenosis, pengosongan dirinya menjadi seorang manusia, Tuhan mengalami baptisan demi baptisan yang juga harus kita alami. Dan ia memberikan teladan yang sempurna bagi kita, untuk kita juga mengambil bagian dalam setiap baptisan itu. Kembali kepada ayat ini, baptisan apakah yang Tuhan maksudkan dalam perkataannya? Baptisan ini berbicara tentang penderitaannya dan penyalibannya di atas Golgota. Meskipun baptisan ini tidak disebutkan sebagai baptisan api, tapi kita dapat memahami bahwa situasi penderitaan dan pemurnian yang kita alami adalah baptisan api. Saudara dan saya harus melewati baptisan api. Dalam Matius 3 ayat yang ke-11 tertulis perkataan Yohanes Pembaptis. Di situ dikatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Baptisan api merupakan suatu proses pemurnian iman dan pengujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel yang berjalan di padang gurun dan dimurnikan lewat keadaan dan kesulitan yang ada, kita juga masuk dalam proses dan pergumulan yang menguji iman kita. Dan itu adalah baptisan api. Sebelum bangsa itu masuk ke tanah perjanjian, mereka mengalami proses pemurnian, sehingga yang masuk ke sana adalah orang-orang pilihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke tanah perjanjian yang kekal, yaitu sorga yang abadi, kita semua masuk dalam proses pemurnian ini selama kita hidup di bumi. Tidak selalu tantangan kita sama. Masing-masing kita akan mengalami situasi yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu pemurnian iman kita. Kasih dan kesetiaan kita diuji, dimurnikan, supaya sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan Yesus. Dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus bergumul dengan berat,
untuk menanggung baptisan itu, sebab ia akan menjalani karya pengorbanan untuk menebus dosa semua manusia. Kita pun, saudara, mungkin mengalami pergumulan yang berat, tapi sadari bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia telah menanggung penderitaan yang sangat hebat, dan karena itu dia dapat turut merasakan penderitaan kita. Tuhan peduli dan mau menolong, serta memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Pencobaan yang kita alami tidak lebih daripada kekuatan kita. Ketika kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Dalam menghadapi baptisan api, bersikaplah sabar dan berserah kepada kehendak Tuhan. Biarlah bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi atas kita. Ketika kita mau berserah, ketika kita mau taat dan setia, maka kemenangan akan menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk tetap setia, tetap kuat, tetap beriman kepadamu dalam berbagai situasi keadaan yang menguji iman kami. Keadaan penderitaan, keadaan kesukaran, proses seperti padang gurun yang dialami bangsa Israel. Dalam semua proses itu, kami mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mau tetap mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap percaya dan setia kepadamu. Tolong kami dan mampukan kami, Roh Kudus. Kuatkan kami di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami semua akan berkemenangan dan masuk dalam tanah perjanjian kekal, yaitu sorga yang kekal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru untuk kami pakai untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap persoalan yang kami alami, agar Tuhan melawat setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan, dan menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami selalu Tuhan, untuk menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.